Pertama, hukumnya makruh apabila mencium memusut kuburan itu kada ada niat sama sekali. Tidak apa-apa ya, musut benernya mencium itu makruh. Bila inya berniat mengambil berkah, bertabarruk, wabil khusus kepada kuburan orang-orang saleh, maka ulama berpendapat itu mubah dan jais, kecuali mencium, memusut, mengagungkan, mendewa-dewakan, bahkan beranggapan itu yang memberi manfaat dan mudarat, baru hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi as-sairi was-salmi ad-darain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani wa qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hukmu tamassuhi bil quburi wa taqbiliha. Ini hukum memusut-musut dengan kuburan dan mencium kuburan. Hukumnya hukum mencium batu nisannya atau memusut-musut nisannya lah. Nah misalnya, apa hukumnya? Supaya kita tahu tuh, supaya gak ada umpat-umpatan orang, supaya kada melihat orang lo umpat je menggawi, supaya kada nangka itu. Jawab apa? Soal ma hukmu tamassuhi bil quburi wa taqbiliha. Apa hukum memusut-musut dengan pekuburan dan menciumnya? Lain memberasi, lain lah. Memusut misalnya nih apa nisannya dibosot-bosot. Nah, musutnya lontangan atau diusap-usap dengan wajah misalnya. Dan hukum menciumnya, misalnya batu nisannya. Nah, apa hukumnya itu? Jawab, al-hukmu bidzalika 'inda aktsaril ulama'i makruhun faqat. Hukum yang demikian itu menurut kebanyakan pendapat para ulama adalah makruh saja. Hukumnya makruh. Itu kebanyakan pendapat para ulama. Jadi masalah hukum-hukum di dalam syariat inilah macam-macam. Artinya kita di dalam masalah ini banyak pendapat ulama. Nah, di antaranya kebanyakan pendapat para ulama memusut-musut batu nisan atau menciumnya itu adalah makruh saja. Makruh yang tidak mengandung dosa. Nah, itu. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, innahu mubahun wa jaizun litabarruki. Ada jumlah pendapat, dan ada pula berpendapat sebagian mereka bahwa memusut-musut kuburan atau mencium batu nisannya adalah mubah dan harus bagus litabarruki, karena mengambil keberkahan. Umpamanya kuburan orang soleh, umpamanya kuburan aulia Allah, atau umpamanya kuburan nabi.
atau umpamanya kuburan para habaib nang soleh. Nah, ada pendapat mengatakan lamun kita mengambil keberkahan, mengambil tabarruk dengan berkat kita mencium kubur sidin atau memusut kubur sidin tadi, mendapatkan maksud yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala. Maka di sini ada ulama berpendapat boleh, dan itu ada pendapat siapa yang pernah membaca kitab lain, ada yang mengatakan kalau tidak salah Imam Ahmad ibn Hanbal malahan sidin bagus. Dan itu amalan daripada ulama-ulama salafus saleh bahari. Mereka mencium atau memusut-musut daripada kuburan orang-orang saleh. Cuma di sini walaupun pendapatnya bermacam-macam, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan jais, dan ada pula yang mengatakan itu bagus jikalau mengambil keberkahan. Nah, di sini kita garis bawahi walam yakul ahadun bitahrihima. Tidak ada seseorang daripada ulama mengatakan dengan keharaman akan keduanya itu. Jadi kada ulama memadahkan haram tentang mencium dan memusut-musut daripada pekuburan, kada. Walaupun ada umpamanya ulama-ulama memadahkan haram, tapi lain ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu ja. Jadi nang madahkan nang haram memang ada, cuman lain ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam kita Syafi'i, Imam At-Tabari, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, dan lain-lain ulama ahli sunnah yang terkemuka, mereka itu terjadi khilaf masalahnya di dalam masalah kemakruhannya aja. Jadi ada nang makruh, ada nang mubah, ada nang jais. Jadi tidak ada salah satu di antara ulama ahli sunnah wal jamaah memadahkan itu haram. Kada. Lamunnya ada, itu lain ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tapi pulang di garis bawahi kecuali bisa haram kalau kita mendewa-dewakan orang yang dikubur neto, bisa haram. Atau bisa misalnya apa, mengagung-agungkan orang yang ada di kuburan itu, baru itu haram. Lah, paham lah sudah. Jadi kalau pengumumannya ada orang mencium haram misalnya, jangan, tunggu dulu. Kita mengatai hukum ini bukan untuk menyalah-nyalahkan orang kada. Ini untuk amal kita. Kita melihat orang mencium kita kada, beranai. Misalnya kita mencium orang kada, biaram. Yang penting kita tahu, oh ini kada mencium, mungkin nya mengambil hukum nama makruh. Oh ini mencium, mungkin dia mengambil pendapat ulama nama membolehkan untuk mengambil keberkahan, asal jangan satu memuja-muja bapahimatan yang sampai membawa kepada pengagungan orang yang ada di alam kubur, baru itu haram. Dalam mazhab kita pun, dalam akidah Ahlussunnah Jamaah pun juga haram nang itu ya kalau tahu. Tapi lamun kada ada landasan, kada ada dasarnya, lalu menyebutkan haram, nah itu mungkin bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah. Nah, apa dalilnya? Soal mad dalilu ala jawazi dalik. Apa dalil atas kebolehan nang demikian itu? Jelas sudahlah. Jadi ada nang makruh, ada nang mubah, ada nang jais untuk mengambil berkah. Terserah aja tuh, hendak mencium kah kada apa. Cuma kita tahu sudah ilmunya, tahu sudah hukumnya. Ibaratnya tuh kada umpat-umpatan atau lelihatan. Nah, dalilnya nama membolehkan ada. Jawab li'annahu lam yarid fihi nahyun minasyari' wala qamat dalilu 'alal man'i. Karena sesungguhnya tidak ada datang di dalamnya larangan daripada Allah Ta'ala. Syari di sini Allah. Wala qamat dalilu 'alal man'i, dan tidak ada dalil yang kuat atas melarang memusut mencium kuburan.
Nah, jadi kada ada larangannya dan tidak ada dalil nang kokoh nang kuat manangati bahkan mengharamkan untuk mencium atau memusut kuburan tadi. Ngertilah. Nah, wa qad ruwiya, sungguh diriwayatakan, nah dalam sebuah riwayat nih, anna Bilalan radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu lamma zar Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika menziarahi kubur Nabi. Nah, ini Sayyidina Bilal ziarah ke kubur Nabi. Ja'ala yabki, jadilah Sayyidina menangis histeris. Tahu lah arti histeris itu? Ibarat bahasa Banjar itu menggeraung. Nah, itu sudah. Men bahasa Indonesia kan histeris, wah, nangis. Cuma nangisnya karena nangis beguling-guling, paham? Cuma nangis nang agak kencang dikit. Wa yumarriqu khaddaihi 'alal qabri syarif. Nah, Sidin apa? Menyapu-nyapuakan kedua pipi Sidin kepada kubur Nabi. Jadi Sidin Bilal ini menangis. Misalnya lah apa? Batu nisannya. Nah. Lalu Sidin Bilal nangis sama Sidin. Mamanya nah ini sambil nangis tuh Sayyidina Bilal gitu. Kadang mungkin Sayyidina Bilal kata hukumnya ini sahabat Nabi berguru lawan Nabi pasti tahu hukumnya. Jakanya kada boleh, kada mungkin Sayyidina Bilal hakon menyapuakan pipi ke kuburan Nabi itu. Atau misalnya seandainya itu perbuatan syirik, pasti Sayyidina Bilal kada hakon jua. Nah, kecuali jana tadi alasannya. Wa anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Bapak Sidin kana yad'u yadahu al-yumna alaihi, dahulunya beliau meletakkan tangan yang kanan atas kubur Nabi. Nah, Sayyidina apa? Sayyidina Abdullah ibn Umar itu ketika Nabi wafat pun sama, beliau meletakkan tangan Sidin di mana? Di kubur Nabi. Berarti apa? Memusut. Nah, berarti kan boleh tuh. Boleh. Nah, cuma ada sini nama model lihat di bawah. Warawal Imamul Ahmad bi sanadin hasanin anil Muttalib ibn Abdullah ibn Hamtaba qala aqbala Marwanu ibnul Hakam. Itu haknya kada panjang, langsung berit lengkapnya aja, kelebihan mungkin. Aqbala Marwanu ibnul Hakam, telah datang Marwan ibn Hakam. Kena ulun kisahkan Marwan ibn Hakam ini siapa? Ada kena cerita singkatnya. Fa idza rajulun multazimun al-qabra fa akhadha bi rukbatihi. Tiba-tiba di situ ada laki-laki yang menunggui kuburan. Maksud menunggui di sini entah mencium atau memusut-musut. Lalu Sidin tangkap si Marwan tadi birok batihi di panggulunya. Rok batu panggulu lah rasanya. Panggulu lah. Dikacak Marwan tadi panggulu si laki-laki tadi ketika asik di kuburan Nabi. Hal tadri ma tasna, nyawa menggawin apa di sini? Tahulah nyawa gawin apa di sini? Apa artinya? Faqbala alaihi rajul, lalu si laki-laki yang dikacak di gulu tadi berdiri bahasa kitanya nih menghadapi. Wa qala na'am ya inni lam atil hajara wal labina wa inna ma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun kasini tidak mendatangi batu dan bata,
hanya saja aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya aku nih kada anu kuburan nenek pang, kada mencium kuburan ini, kada memusut kuburan ini, kada mendewa akan kuburan ini, tapi aku datang ke sini maelangi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ujar si laki-laki tadi nang ditarik oleh Marwan ibn Hakam. Jadi walhasil kayak ini ringkasnya Allah, si laki-laki yang misteri tadi mungkin nah musuh-musuh kubur Nabi, menjabai-jabai kubur Nabi, mencium batu nisan Nabi. Lalu Marwan bin Hakam ini datang, tarik sini penggulu, nyoba apa di sini macam-macam, napa nyolah, napa nyogawi. Lalu aja laki-laki tadi, aku artinya kesini kadang mendatangi batu, kadang mendatangi bata, tapi aku kesini menjenguk maelangi Rasulullah. Nah, Marwan bin Hakam tamun gawian nang itu menarik di Banggulu. Marwan bin Hakam ini siapa garang? Marwan ibn Hakam ini nah salah seorang orang yang pernah kuitannya diusir oleh Nabi. Marwan ini kan anaknya tadi lah. Marwan abahnya Hakam. Hakam itu ibn Aus. Hakam ibn Aus itu walaupun kendati dia Islam, tapi si Hakam abahnya Marwan tadi katuju menyakiti perasaan Nabi. Jadi pada suatu saat, pada suatu hari, si Hakam abahnya si Marwan ini pernah diusir Rasulullah. Bahkan bahasa kasarnya itu pernah didoakan Nabi. Artinya keturunannya itu dilaknat oleh Allah. Walaupun termasuk sahabat. Walaupun Marwannya ini pun juga sahabat Nabi. Karena sidin lahir si Marwan ini tahun kedua hijrah. Nah, jadi waktu Rasulullah wafat, hendak datang ke Madinah, itu Sayyidina Abu Bakar kada menerima, ditolak kedatangannya. Rasulullahnya kada menerima, akulah menerima. Nah, Khalifah Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti Sayyidina Umar. Ringkas sajalah, ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah, hendak pulang masuk ke Madinah, si Hakam nenek ditolak. Karena apa? Karena Rasulullah aja menolak, Sayyidina Abu Bakar menolak, akulah menerima. Nah, ketika Sayyidina Umar wafat, lalu ketika menjadi khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika itu Sidin menerima kedatangan. Kenapa jadi menerima? Karena Hakam ini kalau kada salah sepupu Abah Sidin, ada ikatan keluarga. Jadi Sayyidina Utsman dengan Marwannya anak si Hakam tadi itu ada ikatan sepupu. Memang di saat Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika Sidin menjabat menjadi khalifah, itu banyak terjadi kontroversi. Banyak terjadi kontroversial. Di antara kontroversialnya adalah Sayyidina Utsman ini katuju merekrut orang yang dekat dengan Sidin atau orang yang menjadi ikut di pemerintahan kabinet Sidin adalah orang-orang nang ada hubungan kekeluargaan Sidin. Satu, nang kedua, Sidin ini pulang katuju mengangkat merekrut menjadi orang nang duduk di kabinet Sidin, orang nang kada dikatuju sahabat nang lain. Ini kekurangannya Sidin Utsman. Walaupun kita akui Sidin Utsman itu adalah orang nang adil, sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Tapi itu sudah fakta terjadi nang kayak itu. Sidin itu kayak itu kisahnya. Nah, mulai di Khalifah Sidin itulah yang terjadi kekacauan sedikit. Karena nang lebih antiknya lagi, si Marwan ini nang kisah tadi itu diangkat menjadi penasehat Sidin. Kada gampangan penasehat Khalifah. Orang nang ada bisi keistimewaan berarti di hadapan Sidin. Nah, tidak sedikit apa ngarannya tuh? Kebijakan-kebijakan Sayyidina Utsman itu hasil daripada pemikiran Marwan. Dan banyak pemikiran-pemikiran atau hasil daripada apa tadi ngarannya? Nah, hasil apa? Kebijakan Sayyidina Utsman itu bertentangan dengan para sahabat. Iya, makanya sampai Sayyidina Utsman terbunuh gara-gara kebijakan-kebijakan itu. Nah, itu pecahannya.
Bahkan Marwan ibn Hakam ini pun termasuk orang nang memerangi Sayyidina Ali. Bahkan Marwan ibn Hakam inilah dalam kisahnya yang pernah membaca dalam sejarah, orang nang ketujuh melecehkan maulu-ulu Sayyidina Hasan dan Husain walaupun itu sahabat. Ya itu ya sudah. Nah, pengkhianat tuh kadanya nang ini aja Bang, di zaman Nabi pun pengkhianat tuh banyak. Nangar pengkhianat tuh banyak mulai di zaman Nabi. Ini Marwan bin Hakam lah sahabat, tapi selalu menyakiti buat keluarga Nabi. Ketujuh melecehkan maululu Sayyidina Hasan. Bahkan Marwan bin Hakam ini nang membunuh sahabat Nabi, nama ngaran Talha bin Ubaidillah waktu peperangan Siffin atau Waqatul Jamal lah, kalau ada salah antara dua itu. Itu sudah fakta terjadi, kada kau diingkari. Dan panjang tuh kisahnya. Hendak tahu sejarahnya, ya baca kitab khusus sejarah Islam nang itu. Jadi tahu kita. Jadi jangan buta kita sejarah Islam, sejarah sahabat, sejarah orang dahulu, sejarah waktu Islam ini dan itu terjadi kekacauan, harus tahu kita. Makanya sih lihat mungkin ada rasa kebencian. Jadi wani menarik penggulu siapa tadi? Laki-laki nama misteri tadilah, belum disebut lagi namanya. Sebenarnya bukan masalah memperkarakan kuburannya Bang, mungkin Marwan memperkarakan nabinya. Wallahu a'lam, itu urusan hati mereka. Mungkin. Summa qalal muttalibu. Nah, lalu berkata nang parawi tadi, dzalikar rajul, si laki-laki yang misterius tadi adalah huwa Abu Ayyub Al-Ansari, ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau inilah sahabat yang masyhur mendapat kemuliaan berkat Nabi pernah bermalam di rumah Sidin saat pertama kali datang ke Madinah. Bisa kan dikit lah. Jadi walhasil kesimpulannya itulah, walhasil boleh tadi. Wa sabata 'anil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan telah kuat yang datang daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, anau su'ila an taqbil qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minbari, bahwasanya beliau ditakoni tentang mencium kubur Nabi dan mimbar Nabi. Pernah ditakoni Sidin kayak apa hukumnya jangan mencium kubur Nabi dan mimbar Nabi. Faqala, lalu jawab Ahmad ibn Hanbal, la ba'sa bidzalik, kada apa-apa kalau kita mengambil keberkahan. Dzakara Samhudi fi khulasatil wafa. Kesimpulannya fa'ulima annahu lam yakul ahadun min aimmatil muslimin bi tahrimi taqbilil qubur wa tamassuhi biha. Sehingga diketahui, kata Habib Zain bin Sumit, bahwasanya tidak ada seseorang yang berpendapat daripada tokoh-tokoh muslim dengan keharaman mencium kuburan dan memusut-musut kuburan. Itu kesimpulannya. Kada ada ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama nang madakan haram. Fadlan 'ani syirki wal kufri, terlebih-lebih menyampaikan syirik dan kafir kededa jua. Wa inna makhtalafu fi karahati dzalik. Nah, cuma yang terjadi khilaf di dalam kemakruhannya aja. Yang terjadi khilaf itu dalam makruhnya. Wa man za'ama khilafa qaulihim, siapa yang berpendapat menyalahi perkataan mereka, umpamanya ada yang berpendapat nih, wa hakama, dan menghukumkan ala man yaf'alu dzalik min awamil muslimin bisyirki, fa'alaihi dalilu ala da'wah. Dan siapa yang berpendapat menyalahi perkataan mereka dan menghukumkan atas orang yang memperbuat itu daripada awam orang muslim dengan menganggap syirik, maka jasidin bahwa dalilnya kamari. Ujar Habib Zain, inilah kesimpulannya, nang terjadi khilaf itu masalah kemakruhannya. Adapun masalah keharamannya di dalam ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kadada. Seandainya ada orang jasidin menyampaikan bahwa
orang yang mencium pakuburan atau memusut kuburan itu perbuatan syirik. Jasidin bawa kamari dalilnya, aku nak tahu itu maksudnya. Kecuali sebuting tadi jaulun, bila mencium, memusut, mendewa-dewakan mereka atau mengagungkan berlebihan seakan-akan itulah yang memberi manfaat dan mudarat, baru syirik. Lamun hanya sekedar kada niat napa-napa, ya pendapat ulama makruh. Atau misalnya ada niat mencium atau memusut kuburan tadi, itu berniat mengambil berkah, maka hukumnya boleh. Jadi kesimpulannya kayak inilah. Pertama, hukumnya makruh apabila mencium memusut kuburan itu kada ada niat sama sekali. Tidak apa-apa ya, musut benar ya mencium, itu makruh. Bila inya berniat mengambil berkah, bertabarruk, wabil khusus kepada kuburan orang-orang saleh, maka ulama berpendapat itu mubah dan jais. Kecuali mencium, memusut, mengagungkan, mendewa-dewakan, bahkan beranggapan itu yang memberi manfaat dan mudarat, baru hukumnya haram. Jelas sudahlah. Nah, itu masalah manuk kubur tadi. Wallahu taala a'lam.